Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Sewi, Tim Gembala GPP Jemaat Sawahan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tidak akan malu. Tentunya kita dalam kehidupan duniawi ini jangan sampai kita mengalami dipermalukan. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami mau mengisi di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan kami mau Tuhan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya kami akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, tidak akan malu. Kita membaca di dalam surat Yudas. Yudas di sini ini bukan si pengkhianat itu ya. Yudas di sini ini adalah saudaranya Yesus Kristus sendiri. Yudas pasal 1 kita membaca ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup mereka hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Selanjutnya kita membaca di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 10 sampai dengan 13. Roma pasal 10 ayat 10 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab mengenai situasi kondisi pada hari-hari yang terakhir, maka begitu banyak firman Tuhan menunjukkan bahwa hari-hari yang terakhir itu hari-hari yang penuh dengan masa yang sukar, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Demikian juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa bagaimana
jemaat menjalani hidup ini. Rasul Paulus menasihati supaya menjalani hidup ini dengan arif, dengan seksama, dengan bijaksana. Karena hari-hari ini jahat adanya. Bahkan kalau saudara memperhatikan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Pada hari-hari terakhir dikatakan yang jahat semakin jahat. Ini yang suci semakin hidup di dalam kesucian. Kita masuk golongan yang mana? Kita masuk bilangan yang mana? Kita masuk di dalam kategorial yang mana? Tentunya kita sebagai umat Tuhan, kita masuk di golongan mereka yang hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kita semakin dikuduskan. Sebagaimana di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, kita ini dipilih Bapa Surgawi sesuai rencana Bapa Surgawi, dikuduskan di dalam Roh Kudus, taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darah Yesus. Darah Yesus sesuai 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, darah yang suci, yang kudus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat celah. Di sini, kekasih Tuhan, kita terus di dalam kehidupan kita ini, setiap hari kita selalu mengoreksi hidup kita ini, agar hidup kita ini di dalam perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita ceroboh, jangan sampai ada celah, jangan sampai kena kerikil-kerikil kita tergelincir, kita jatuh, terpuruk. Karena kerikil-kerikil kecil, kita harus jatuh, hancur hidup kita, keluarga, pekerjaan, dan harus bayar harga, malunya sampai seumur hidup. Beberapa orang karena tidak berdoa dan berjaga-jaga. Betapa pentingnya kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman. Yesus Kristus dan para rasul selalu mengingatkan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Kekasih Tuhan, jangan sampai kita ceroboh, kita lalai, ya, karena kerikil-kerikil kita tergelincir dan akhirnya fatal sekali. Kita lihat di sini firman Tuhan yang sudah kita baca. Tuhan akan datang hendak menghakimi semua orang. Karena apa? Perbuatan fasik. Orang fasik itu orang yang tidak peduli Tuhan, berbuat kejahatan, menghalalkan segala cara, mengeluarkan kata-kata nista bahkan kepada Tuhan. Lihat juga, menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Lihat, hidup menurut hawa nafsu. Mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Sebagaimana sudah kita baca dalam Yudas pasal 1 ayat 14-16. Nah, di sini Tuhan datang untuk menghakimi. Lihat firman Tuhan katakan. Nah, di sini firman Tuhan ini sudah tertulis supaya jangan sampai kita masuk golongan orang yang demikian, menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, dan lihat, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, bahkan kepada Tuhan, kata-kata nista. Di sini memberikan awasan kepada kita dalam hidup di hari-hari terakhir, di zaman akhir. Kita jangan sampai berdosa di dalam perkataan, jangan sampai berdosa dalam pikiran kita, jangan sampai berdosa dalam perasaan hati kita, kecewa, tawar hati,
kemudian diwujudkan dalam perbuatan, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah. Kekasih Tuhan, di dalam Alkitab telah dicontohkan, jangan sampai di dalam menjalani kehidupan ini kita menggerutu, mengomel. Jangan itu menjadi kebiasaan. Kalau itu menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi karakter. Dan itu tidak bagus. Kalau kehidupan kita penuh dengan omelan, persungutan, tentunya atmosfer kita penuh dengan omelan, persungutan, kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang bersungut, bahkan kata-kata kasar, kata-kata nista, kebun binatang keluar semua. Ini bahkan ngatain hamba Tuhan, ngatain gereja, ngatain bahkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita? Atmosfer kita penuh dengan kata-kata yang demikian, kata-kata nista. Nah, disinilah sasaran empuk dari pekerjaan iblis. Bukankah di dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah, nah ini, mungkin dalam situasi kondisi kita marah ya. Marah bisa, kita adalah makhluk sosial ya, kita punya perasaan, punya emosi. Tetapi ingat, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita dalam Amsal 25 ayat 28 ya. Orang yang tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri, itu ibarat seperti kota yang roboh temboknya. Nah ini. Demikian juga Amsal pasal 16 ayat 32. Lebih baik kita sabar. Orang sabar itu melebihi seorang pahlawan, melebihi seorang yang merebut sebuah kota. Luar biasa. Perhatikan di dalam Efesus ya, apabila kamu menjadi marah, kita bisa marah tapi kepala dingin. Kita marah tapi ada penguasaan diri. Kita bisa marah dengan kata-kata teguran keras sebagai shock terapi, tapi jangan sampai kita keluar kata-kata caci maki, ancaman, ya, kata-kata ya menghina, melecehkan, ya, kata-kata caci maki, kebun binatang keluar semuanya. Kekasih Tuhan, di dalam situasi kondisi yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat sesuatu yang tidak berkenan, kita bisa shock terapi dengan mengeluarkan kata-kata yang tegas, tapi jangan sampai kata-kata yang berisi kata-kata caci maki, ancaman, kata-kata yang teguran, kata-kata yang mengingatkan, kata-kata yang ya berisi kata-kata firman Tuhan untuk menyadarkan. Jangan sampai kita mengisinya dengan kata-kata kasar, kata-kata yang menghina, melecehkan, caci maki, kebun binatang keluar semua, ancaman-ancaman. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius yang muda. Biasanya orang muda itu gampang emosional, apalagi yang temperamental itu. Kita memperhatikan, apabila kamu menjadi marah, Rasul Paulus katakan, jangan sampai berbuat dosa. Jadi terkendali. Jangan sampai berbuat dosa. Jadi kalau kita marah, kepala dingin, ya, jangan sampai kemudian dikuasai amarah, dibutakan amarah, ya. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam dunia okultisme, lihat beberapa orang kena marah kemudian tidak terkendali, akhirnya dia masuk tahap dipengaruhi oleh kuasa setan. Ini ada beberapa tahap, sudah pernah saya jelaskan di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Jangan ada celah
Nah ini, jangan ada celah. Lihat firman Tuhan katakan apa? Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Lihat, iblis loh ini bukan anak buahnya. Kalau saya memperhatikan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, iblis itu terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu, ada roro jadi udara, roro teritorial. Lihat, Rasul Paulus ingatkan, jangan sampai kita terjebak dengan tipu muslihat iblis yang terorganisir ini. Celah ini sedang diintip, sedang menjadi sasaran utama. Si iblis kepalanya itu bukan kerucuk-kerucuknya ya, bukan antek-anteknya, tapi si iblis itu mencari celah. Coba sampai begitu rupa. Itu sebabnya lihat, seringkali mereka anggap kerikil-kerikil itu dipandang remeh, ya, dibiarkan dosa itu tersembunyi dalam hidupnya, skandal-skandal dalam hidupnya. Dia sadar itu dosa, tapi enggak apa-apa, sekali-sekali tidak apa. Coba lihat ketika iblis itu dalam wujud ular datang kepada Hawa. Hawa itu tahu firman Tuhan. Hawa memberitahu bahwa pohon di Taman Eden itu, pohon pengetahuan dengan buah pengetahuan baik dan jahat, itulah yang tidak boleh dimakan. Dia tahu firman Tuhan itu, tapi iblis mengatakan apa? Sekali-kali tidak apa, sekali-sekali tidak apa. Nah ini kekasih Tuhan, jangan sampai kerikil-kerikil itu menjatuhkan hidup saudara, dan jangan sampai hancur hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, dan malunya sampai anak cucu. Jangan karena kerikil-kerikil itu saudara membayar harga sampai seumur hidup saudara. Ini karena si iblis itu mengintip celah ini. Itu sebabnya dalam Amsal 25 ayat 28, seorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, itu ibarat seperti kota yang temboknya itu hancur, roboh. Nah, kalau celah itu kita berikan kesempatan, lihat ketika iblis mencobai Yesus, Yesus menang, berhasil mengalahkan iblis. Iblis cari waktu untuk datang lagi. Lihat Yudas, murid yang berkhianat ini. Perhatikan, ya, mau menjual Yesus karena uang. Nah ini, karena uang. Lihat, dan mencari kesempatan untuk bisa menjual Yesus dengan sekian uang. Kekasih Tuhan, di sini kalau kita tidak berjaga-jaga, yang kerikil-kerikil ini, celah-celah ini kita biarkan, apalagi kalau kita sudah tahu dan sesadar-sadarnya, sampai sekian waktu sadar itu dosa, disimpan di dalam hidupnya, di dalam hati yang paling dalam, ya. Lihat, itu akan membuat pagar hidupnya, tembok hidupnya itu jadi roboh. Dan dengan robohnya tembok kehidupannya, maka dari segala arah itu serangan-serangan, dan jatuhlah hidupnya. Betapa tragisnya seseorang itu, dosa yang tidak dibereskan, itu masa lalu yang dilakukan dan sesadar-sadarnya. Mungkin dalam perjalanan waktu dia sudah tidak melakukan, tapi tidak dibereskan. Lihat firman Tuhan katakan di dalam Efesus tentang anak-anak terang, apa yang di dalam kegelapan yang tidak dibukakan. Nah ini
Ini sangat prinsip. Jangan kita pikir tidak ada yang tahu apa yang di dalam kegelapan yang tidak dibukakan. Kalau sampai terbuka, terbongkar, lihat, ya, malunya itu begitu rupa. Apalagi kalau dia seorang yang sudah terhormat, sudah menjadi orang yang sukses, tetapi karena kasus-kasus lalu yang belum dibereskan masa lalu dan akhirnya terbongkar. Bukankah ini sangat tragis sekali? Sangat tragis sekali. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan memberi celah, jangan beri kesempatan, bereskan hidup kita. Itu sebabnya Yesus mengajarkan apa? Doa Bapa kami. Ini Yesus sendiri yang mengajarkan, ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami ini bentuk present tense. Setiap hari kita berdoa, baik pagi baik malam. Lihat, pagi kita berdoa dan sungguh-sungguh, kita menjalani sepanjang hari itu dengan hati yang bersih. Tidak ada dosa yang tersembunyi. Malam kita tidur, kita berdoa Bapa kami, kita tidur dengan hati yang bersih. Bukankah Yesus dalam khotbah di bukit, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tentunya bukan mata jasmani kita ya, mata jasmani kita ini mata yang berdosa. Yang dimaksudkan kalau orang yang bersih hatinya, dia akan melihat Tuhan itu nyata di dalam hidupnya, bukan teori. Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, itu sebabnya betapa pentingnya sabar. Di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar itu, dia melebihi seorang pahlawan, lebih dari seorang yang merebut sebuah kota. Sabar. Kita lihat bangsa Israel ketika Musa menanti hukum Tuhan di Gunung Sinai. Lihat, bangsa Israel tidak sabar. Bukankah seringkali kita juga kurang sabar? Kok Tuhan tidak jawab? Kapan Tuhan jawab? Mana Tuhan? Iya, mana janji Tuhan? Dan kita mulai menghalalkan segala cara. Ini. Kekasih Tuhan, lihat bangsa Israel. Di satu sisi menyembah Tuhan, di sisi yang lain mulai bangun patung anak lembu emas. Keyakinan kompromis. Ini. Dan lihat sepanjang kehidupan bangsa Israel, kepahitan demi kepahitan terjadi. Salah satu strategi iblis itu adalah menawarkan keyakinan kompromis. Kita lihat ketika Yesus dicobai, iblis tahu bahwa Yesus akan mendapat kemuliaan. Tetapi melalui jalan salib, iblis menawarkan jalan pintas. Seluruh kemegahan dunia ini akan diberikan. Seluruh kemegahan dunia ini, seluruh kemuliaan dunia akan diberikan, asal Yesus, ya. Nah ini, iblis tahu Yesus kepada Bapaknya. Iblis menawarkan keyakinan kompromis. Iblis minta disembah. Semua kemegahan dunia ini akan kuberikan. Tetapi apa jawab Yesus? Enyalah iblis, hanya kepada Tuhan saja engkau beribadah. Iblis menawarkan keyakinan kompromis. Di sini, kekasih Tuhan, dalam surat Yudas pasal 1 ayat 19 dan 20, ayat 19 dan 20. Firman Tuhan katakan apa? Bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman yang kepada Yesus tidak bercabang, suci, tidak bernoda, hanya kepada Yesus Kristus. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong. Yohanes 14 ayat 16, penolong, diutus untuk sebagai penolong.
Karena yang kita hadapi ini bukan dunia nyata saja. Memang kita masih hidup di atas daratan, bukan di awan-awan. Di dalam dinamika hidup ini, kita ada di lingkungan yang sudah jatuh dalam dosa, masyarakat yang sudah berdosa. Nah, di sini di balik dinamika hidup ini, alam nyata ini, kesulitan, kesukaran, dinamika hidup kita ini, di baliknya itu ada alam roh. Disinilah betapa pentingnya kita berdoa dalam Roh Kudus. Kita tidak perlu berdebat tentang berdoa dalam Roh Kudus, tapi saya sederhana sekali. Kalau berdoa dalam Roh Kudus, maka berdoalah dipimpin Roh Kudus, berdoalah dalam karunia Roh Kudus, berdoalah di dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan Roh Kudus. Ini sangat sederhana sekali. Ada beberapa ayat yang menunjukkan betapa pentingnya berdoa dalam Roh Kudus. Lihat, Rasul Paulus seorang intelektual. Dia ahli Taurat, dia ahli filsafat, nalar, logika, dia ahli misi, dia ahli teologi, dia ahli apologetika. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Hari-hari ini jahat. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Dan Rasul Paulus mengajarkan, ditunjukkan caranya, berdoalah, menyanyilah, bermazmurlah, ya, naikkan nyanyian rohani, ucapan syukur. Ini supaya hati kita diliputi suasana rohani. Ini di situ Roh Kudus bekerja. Dengan demikian kita bisa berpikir jernih. Berpikir jernih, dengan kita berpikir jernih, maka kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ini. Rasul Paulus saja di dalam 1 Korintus 14 yang membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus. Rasul Paulus pun mempunyai pikiran yang matang di dalam kehidupannya, pikiran yang dewasa. Tentunya kita punya pikiran Kristus yang sudah diperbaharui, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi epistemologi kita. Apa itu epistemologi? Dasar pendirian kita. Epistemologi dibutuhkan ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak pandangan-pandangan, pendapat-pendapat. Kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah-masalah di mana kita harus mengambil keputusan. Nah, disinilah ketika kita mengambil keputusan kita mutlak berdasarkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan kita berdasarkan primbon, filsafat. Firman Tuhan ini sempurna. Mazmur 19 sempurna, jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau kita mengatakan saya mendengar suara Tuhan, kalau suara Tuhan ini bertentangan dari firman Tuhan ini, harus kita tolak. Masakan Tuhan berbicara kontradiksi dengan firman-Nya sendiri. Firman Tuhan akan menjadi remah ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan yang sangat erat. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Rematos Christo, rema. Dalam Yohanes 1 itu logos. Logos itu secara etimologis kata atau ilmu. Tetapi dalam konteks Alkitab, logos itu firman yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu akan menjadi remah kalau kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sebagaimana di dalam firman Tuhan, setiap pagi kita belajar sebagai seorang murid, maka Tuhan mempertajam pendengaran kita. Tuhan membuka telinga rohani kita, dan kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan bicara melalui firman Tuhan ini. Tidak akan bertolak belakang dari firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi hidup, berbicara kepada kita secara pribadi dalam waktu kita. Ini, kekasih Tuhan, betapa pentingnya di dalam hidup kita ini. Jangan sampai dalam menjalani hidup ini kita berdosa di dalam perkataan. Kata-kata nista, menggerutu, mengeluh tentang nasib, perkataan yang bukan-bukan,
Jangan sampai kita berdosa dalam pikiran, kita mulai meragukan Tuhan. Mana janji Tuhan itu? Jangan sampai kita berdosa dalam perasaan hati kita, kecewa, tawar hati ini, dan diwujudkan dalam perbuatan. Malas baca Alkitab, malas berdoa, malas beribadah, dan mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak patut kepada hamba Tuhan, gereja, bahkan kepada Tuhan. Kita lihat sudah ada contoh di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai 12. Rasul Paulus mengatakan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu menjadi contoh. Bangsa Israel itu ketika diperbudak di Mesir, kerja keras, kerja paksa, mereka sangat menderita, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan utus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Firaun tetap bersikeras menahan. Tuhan tunjukkan 10 bala, dan lihat, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir itu dengan tanda-tanda mujizat. Di dalam perjalanan, lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Malam hari di padang gurun yang dingin, Tuhan berikan tiang api. Siang hari dengan udara yang panas, matahari yang panas, padang gurun, padang pasir, Tuhan berikan tiang awan, memberikan keteduhan. Dalam perjalanan Tuhan pelihara begitu luar biasa sampai diberikan makanan mana dari surga. Makanan dari surga, mana surgawi. Ketika mereka bosan dengan makanan mana, Tuhan berikan apa? Burung, daging burung itu untuk makanan bangsa Israel dalam perjalanan. Lihat baju mereka, sepatu mereka, ya sedemikian rupa sehingga kuat. Kekasih Tuhan, harusnya mereka bersyukur, tetapi lihat, mereka menggerutu, mengomel. Mereka sampai mengatakan lebih baik kami di Mesir, semua tersedia. Ya. Mereka mengeluarkan kata-kata nista kepada Musa, bahkan kepada Tuhan. Kami lebih baik di Mesir daripada kami di padang gurun ini dengan makanan hambar loh. Coba makanan hambar, padahal itu berkat Tuhan loh. Mana itu berkat Tuhan? Burung Tuhan kirim, makan daging itu berkat Tuhan. Mereka katakan hambar. Kekasih Tuhan, bukankah seringkali kita selalu menggerutu dengan kehidupan kita ini? Mungkin ketika kita dalam kehidupan sehari, mungkin kita hanya punya uang terbatas, ya hanya makan nasi mungkin dengan sambal, dengan sepotong tahu tempe. Kemudian kita sudah tanpa sadar kita mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Tuhan kasihkan makanan hambar, ya, padahal itu berkat. Jangan ada dosa, celah-celah, batu-batu kerikil-kerikil ini fatal. Kita lihat bangsa Israel mengomel, bersungut-sungut, itu celah. Akhirnya malaikat maut masuk hidup mereka, diopok-opok, mereka tewas di padang gurun, tidak sampai kepada tanah perjanjian. Padahal tanah perjanjian itu berkat berlimpah-limpah. Tuhan akan tunjukkan itu. Tetapi mereka mengomel, tidak sabar. Seringkali bukankah kita kurang sabar, tidak sabar. Kita pakai cara-cara berdosa, akhirnya fatal ya bagi diri kita ini. Nah, lihat bangsa Israel, lihat dipatuk oleh ular tedung. Mereka tewas karena apa? Bersungut-sungut, mengeluh. Nah, di sini kekasih Tuhan, jangan pandang sepele. Jangan kita berdosa dan perkataan, pikiran, hati kita dan perbuatan kita. Di sini kita belajar Tuhan suruh apa? Tuhan suruh, kita sudah baca dalam Roma pasal 10, ya. Kita sudah membaca Tuhan suruh apa? Supaya kita mempunyai hati yang percaya kepada Tuhan dan mulut menyatakan pernyataan iman, pengakuan iman.
Lihat, setiap mereka yang dengan hati percaya dan mengaku Yesus Tuhan, hati percaya bahwa Yesus dibangkitkan, yang telah bangkit itu, yang telah menang itu, lihat, dia akan diselamatkan, demikian dia akan ditolongnya, dia akan dibela Tuhan. Bahkan dikatakan dia tidak akan dipermalukan. Kekasih Tuhan, tidak akan dipermalukan. Tentunya dalam hidup kita tidak mau sampai ada hal-hal yang kemudian kita harus malu sampai begitu rupa. Kehendak Tuhan supaya hidup kita ini mempermuliakan Tuhan. Alkitab mengajarkan kita diciptakan dengan tujuan utopi, tujuan tertinggi utopi adalah kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan. Ini tujuan Tuhan menciptakan kita ini. Jangan khawatir akan hidup kita, ekonomi kita. Janji Tuhan bukan untuk malaikat-malaikat suci atau untuk ya makhluk-makhluk planet yang ada di Venus, ada di Jupiter, ada di Mars, atau untuk pendeta besar, penginjil besar, atau untuk pertapa. Janji Tuhan itu untuk saya dan saudara. Itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak berbohong. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan janji Tuhan itu selalu mengandung dua unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh melakukan bagian saudara, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Saya beri contoh, seperti di dalam perjanjian lama, berdiam dirilah maka Tuhan berperang ganti saudara. Jangan panik, duduk di bawah kaki Tuhan. Ya tentunya saudara, jangan saudara kemudian berdebat, wah apa ada usaha, ya jelas usaha, kita makhluk sosial kok, masa kita bisa terus kemudian di kamar sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya. Utamakan Tuhan, maka Tuhan berperang. Lihat, Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara. Di dalam perjanjian baru saya memberikan contoh Matius 6. Kita lihat ayat 33. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Cari itu ada usaha. Ya, ada usaha. Saya ingat Bapak Pendeta Isalius selalu mengatakan, ya dalam bahasa, tentu bahasa yang beliau ya, carilah wajah Tuhan. Cari sampai kamu rasa hadirat Tuhan, sampai urapan itu turun. Sampai urapan itu turun. Kekasih Tuhan, lihat ya, beliau selalu mengatakan supaya kita melekat kepada Tuhan. Ini, tingkatkan hubungan pribadimu dengan Yesus Kristus seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Sampai rasa hadirat Tuhan, sampai urapan itu turun. Lihat, saudara sudah melakukan bagian saudara. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan buka keran-keran baru bagi saudara. Dan cara Tuhan bagi setiap orang itu berbeda satu dan lainnya. Saudara jangan berdosa dalam perkataan, pikiran, perasaan hati, dan perbuatan. Jalani hidup ini. Nanti Tuhan mengatur dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan akan buka keran-keran baru bagi saudara. Mungkin secara logika saudara lihat, seperti peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dua peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Lihat, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti peristiwa ini sangat penting. Yesus mau menunjukkan kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa Tuhan itu peduli kepada umatnya. Tuhan memperhatikan umatnya. Lihat, dikatakan sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus. Mereka sudah kehabisan makanan. Yesus tidak mau mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Lihat, perhatian Yesus. Hati Yesus penuh belas kasihan. Dan tertulis hati Yesus penuh belas kasihan. Tuhan perhatikan. Dan lihat, di dalam 5.000 orang itu ada seorang anak kecil mempunyai 5 roti 2 ekor ikan. Lihat,
dalam 4.000 orang itu ada seorang mempunyai beberapa roti dan ikan. Ketika dipersembahkan kepada Yesus, Yesus mengucap syukur. Nah ini, di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Dengan kita mengucap syukur itu satu sikap, satu wujud, kita percaya janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Itu sikap. Kalau kita bersungut-sungut berarti kita sudah secara tidak langsung, kita sudah menjadikan Tuhan itu pembohong. Tetapi kalau kita mengucap syukur berarti kita yakin janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita yakin bahwa Tuhan hidup, Tuhan berfirman itu adalah ya dan amin. Lihat ketika mengucap syukur, mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi. Di balik ucapan syukur ada mujizat. Kasih Tuhan, perhatikan Yesus Kristus dalam dua peristiwa yang sama ini mengajarkan kepada kita, mungkin secara nalar tidak mungkin ya, gaji tidak cukup dalam 1 bulan, bayar listrik, bayar air, bayar sekolahnya anak-anak, apalagi rumah kontrak. Ya, secara logika nalar untuk menghitung secara matematika tidak cukup. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, ini bukan hanya basa-basi, ini firman Tuhan tertulis. Tuhan tunjukkan dua peristiwa yang sama. Lihat, kalau kita selalu memuji Tuhan, mengeluarkan kata-kata iman, mengagungkan Tuhan, lihat, mengucap syukur, memuji Tuhan, lihat, saudara akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam hidup saya terapkan, saya praktekkan. Setiap pagi saya tinggal di pastori, ada doa subuh, anak-anak sekolah kitab, keluarga besar, hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori. Kita doa 4:30 sampai jam 6. Setiap penyembahan, kami memuji Tuhan. Kemudian kita membaca firman Tuhan, memperkatakan sesuai Yosua 1 ayat 8. Bukan saja merenungkan, memperkatakan. Maka Tuhan membuat engkau, perjalananmu berhasil, engkau akan beruntung. Atmosfer kita penuh dengan keberuntungan Tuhan, berkat Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan dalam Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripaya tidak menambah sedikit pun. Bukan berarti tidak ada usaha, ada, tapi seringkali beberapa orang usaha dan kekuatannya sendiri, tetapi kita di bawah naungan berkat Tuhan. Nah ini, setiap apa yang kita lakukan Tuhan jadikan berhasil, karena Tuhan menyertai. Kemudian kita mulai doa Bapa kami, karena itu ajaran Yesus, bentuk present tense, harus setiap hari kita doakan, pagi malam, dengan sungguh-sungguh kalimat dengan serius. Kemudian kami menaikkan pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Setiap hari kami memuji kebesaran Tuhan. Saya pun ketika doa staff setiap hari jam 8 sampai jam 9, kami penuh dengan pujian. Kami doa di menara doa di lantai 5. Setiap lantai, kalau saya melihat langit terbuka, saya memuji kebesaran Tuhan. Banyak orang memandang ke bawah dengan masalah-masalah. Pernahkah saudara memandang ke atas kepada Sang Pencipta dan naikkan pujian? Tuhan langit dan bumi, yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Ketika saya mulai sudah doa selesai, saya selalu ketika lewat flyover di Pasar Kembang, saya lihat ke atas ke langit, saya memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Ini. Jadi saya sudah memberikan patokan-patokan di mana saya memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Dan saya selalu mengucapkan Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lihat dengan 7 sebutan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya,
Damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya didasarkan apa? Keadilan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kecemburuan Tuhan akan melaksanakan. Kecemburuan ini kedaulatan Tuhan, bukan cemburunya orang pacaran. Tuhan yang berdaulat. Saya mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh. Saya katakan, Yesus Kristus itulah penggenapan Mesias itu yang dijanjikan. Dan saya selalu katakan juga setiap hari, kapan saja, Wahyu pasal 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu, saudara lihat berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa malaikat, tua-tua makhluk mengucapkan, anak domba yang disembelih. Siapa saudara? Yesus Kristus. Siapa lagi? Coba mau lihat di dalam sejarah hidup manusia. Tidak ada yang pantas penggenapan nubuatan ini. Anak domba yang tersembelih itu layak menerima apa? Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, puji-pujian, dan kuasa. 7 sebutan budaya Israel itu angka sempurna. Selanjutnya apa? Apa yang di surga, apa yang di bumi, apa yang di laut, bahkan di bawah laut, mereka mengucapkan pujian kepada siapa? Yang duduk di tata. Siapa? Bapa surgawi. Dan anak domba. Siapa? Yesus Kristus. Layak menerima apa? Puji-pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan dia tua-tua itu tersungkur menyembah. Kapan lagi kita mengucapkan kata ini, saudara? Kalau tidak sekarang ini. Saya pernah besuk seorang tua, saudara, kena radang mulut ini sampai tidak bisa ngomong, bernapas dari tenggorokan. Saya pernah melayani seorang anak remaja, pemudi, kena kanker mulut, sudah meninggal. Kita ini bisa bicara, tapi kita tidak pernah menyampaikan kata-kata iman. Lihat di dalam Roma 10 ayat 12. Ya. Kaya bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Kaya, bukan kaya teologi kemakmuran, kaya kemurahan Tuhan, kaya kasih karunia Tuhan. Lihat mereka yang berseru kepada Tuhan. Mari saudara, kebenaran firman Tuhan ini kita praktekkan. Kapan lagi? Jangan tunggu sudah sekarat baru nasar-nasar. Sekarang ini dengan mulut kita, hati percaya, kita mengakui Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan. Selagi kami masih hidup, kami mau praktekkan, melakukan. Mari berkati para pendengar Radio Sangkakala dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga bangsa negara kami, Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.